Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulqiyas saharatu sujada. Qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sahabat Sawmabira semua, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam bahasan masih ruqyah mandiri, yang semoga kita semua ada dalam kesehatan, kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bahasan yang akan kita bahas kali ini yaitu adalah, kalau dibilang tutorial ya mungkin tutorial juga ya, trik atau cara bagaimana untuk melakukan ruqyah terhadap rumah. Kalau kemarin kita lebih cenderung, ini masih dalam kaitan dengan ruqyah mandiri. Jadi ini nanti bisa dilakukan oleh sahabat semua di rumah. Sekali lagi bisa dilakukan oleh sahabat semua di rumah. Kalau kemarin kita cenderung ke orang, dari orang ke orang, atau dari kita ke kita sendiri gitu, dari manusia ke manusia gitu ya. Sekarang kita mulai membahas tentang meruqyah benda, tempat gitu ya. Rumah itu kan merupakan benda ya, merupakan tempat. Jadi yang akan kita lakukan adalah meruqyah tempat, yaitu adalah meruqyah rumah. Ada beberapa permintaan dari kalau bilang subscriber ya. Terima kasih sahabat semua yang telah mensubscribe channel ini. Mudah-mudahan channel ini menjadi channel yang sangat bermanfaat ya. Dan insya Allah kami akan memberikan kalau dibilang ilmu-ilmu yang mungkin di sinilah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kalau misalkan di rumah sakit, jujur saya nggak bisa ngobrol seperti ini. Kalau di rumah sakit ya obrolan saya ya tentang kesehatan, tentang medis gitu. Luka, kegawat daruratan, seperti itulah. Yang ilmu seperti ini susah gitu disampaikan di lingkungan seperti itu. Ya mungkin ini tempat yang sangat kalau dibilang ideal untuk berdiskusi ya, untuk ngobrol santai ya. Semoga ada pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rumah itu kalau bisa gitu disebut yang baiti jannati, rumahku surgaku gitu. Kalau enaknya itu ya rumah itu nyaman gitu ya. Tenang, enjoy. Masuk ke rumah itu kayaknya sesuatu itu ada rasa kangen gitu. Aduh, pengen cepat ke rumah. Pengen cepat ke rumah istirahat misal, ketemu anak, ketemu istri. Enak gitu. Tapi kadang ada kalanya, bukan ada kalanya lagi sih, sering juga kasus seperti ini. Saya itu malas ke rumah. Saya itu nggak mau balik ke rumah. Anak saya mending tidur di nenek saya daripada pulang ke rumah. Kenapa? Nggak tahu. Nggak enak aja bawaannya. Berantem mulu di rumah. Apalagi kalau tidur di kamar itu mimpi buruk mulu. Asli ini sahabat real kejadian. Kemarin belum 1 minggu kemarin juga kami mendapatkan kasus seperti ini. Cuman nggak kita bikin videonya ya, karena nggak enak bikinnya. Kebetulan tim yang ikut juga sih nggak banyak. Ini kasus seperti itu banyak. Atau ada yang gini, tiap malam itu di rumah saya itu pasti ada bunyi-bunyi yang aneh gitu. Apalagi jam-jam mulai masuk jam 11, jam 12 atau jam 2, aneh gitu. Hati-hati nih, kalau ada kasus seperti ini udah mulai nggak beres nih. Atau misalkan ada yang malah bentuk sihir gitu. Bentuk sihir, ada yang mengirimkan sihir ke rumah kita, yang intinya agar kita itu meninggalkan rumah itu. Ada juga yang seperti ini. Misalkan rumah ini tuh udah ditawar sama orang. Kita mau beli rumah nih misalkan. Rumah itu udah ditawar sama orang dengan harga seanu. Cuman pemiliknya nggak memberikan harga dengan yang ditawar si orang itu.
Tapi tiba-tiba datang kita merasa serk ke rumah itu, dan rumah itu ya kita tawar gitu. Cuman nggak jatuh-jatuh amat gitu, nggak jauh-jauh banget dari yang si A tadi nawarin. Dan akhirnya deal. Hati-hati sahabat. Kejadian-kejadian seperti ini tuh bisa mendatangkan sihir. Baik sihir yang secara langsung dibuat karena merasa tidak suka, ataupun sihir yang karena yaitu dimanfaatkan, momen ini dimanfaatkan oleh jin untuk apa ya, dibilang merusak ya, mungkin merusak rumah itu, agar rumah itu ya nggak enak ditempatin, sehingga ya kita nggak betah di tempat itu dan kita meninggalkan tempat itu. Atau juga ada yang beli rumah kosong, udah lama nih kosong rumah ini, udah sekitar 3 tahun, 4 tahun, nggak ada yang menghuni. Hati-hati, rumah yang kosong ini sangat-sangat disukai oleh jin. Sekali lagi, rumah kosong itu sangat-sangat disukai oleh jin. Kenapa? Nyaman banget lah. Rumah ada tempat tidurnya, nggak ada manusianya. Apalagi ada area-area yang lembab, udah ada. Enak banget, udah. Nggak mungkin kalau nggak ada. Dan kalau dia udah betah, judulnya, susah banget ngusirnya. Susah. Suka sering lah kejadian kayak gini tuh. Jadi karakteristik yang kalau misalkan di rumah itu, ini kunci ya. Karakteristik kalau di rumah itu ada sihir. Ini boleh dicek nanti dengan keadaan rumah sahabat semua ya. Jadi bawaannya itu yang pertama itu panas saja. Panas, nggak enak. AC ya AC ada gitu, cuman suasananya nggak enak gitu. Panas ya. Setelah itu sering ribut. Anak sama bapak ribut mulu. Bapak sama ibu ribut mulu. Nggak ada keakuran gitu. Bawaannya tuh gitu, panas gitu. Berantem aja terus. Terus lagi banyak perselisihan. Yang kalau orang masalah segitu mah biasa aja harusnya. Tapi kalau ini di rumah itu masalah sedikit aja langsung boom. Segala disebut gitu, segala dibahas. Yang perjalanan masa lalu diungkit-ungkit. Hati-hati. Harus segera dilakukan ruqyah di rumah itu. Oke, kita masuk ya. Jadi kalau ini bisa sebenarnya dilakukan secara langsung tanpa media. Cuman kalau saya pribadi, saya menganjurkan sekali untuk ruqyahnya itu dengan media. Medianya apa? Medianya air. Jadi airnya itu diusahakan air yang banyak gitu. Airnya yang banyak, jangan air yang sedikit. Kenapa? Kita butuh banyak juga untuk rumah itu. Kalau misalkan dengan media tanpa air, bisa kita lakukan dengan membaca tilawah ya. Atau kalau misalkan sambil menghafal lebih bagus. Menghafal apa suratnya? Yaitu Al-Baqarah. Kenapa? Udah yakin sahabat udah pada tahu semua ya. Rumah yang dibacakan suratul Al-Baqarah, insyaallah jin-jin itu pasti kepanasan. Gak mau pada diem di rumah itu, gak bakalan betah. Pasti pada kabur. Tapi kalau misalkan pun mau pakai media, ini lebih canggih. Dan ini yang akan kita bahas. Kita kasih judul asik, kita kasih tema yaitu sekarang adalah ruqyah mandiri, bagaimana cara meruqyah rumah. Tutorial. Jadi yang pertama kita siapkan yaitu kalau saya biasanya suka di air ya. Airnya sebanyak-banyaknya. Kalau ada aqua yang, kalau aqua sebenarnya sih terlalu kecil ya. Kalau saya itu biasanya pakainya ini, galon. Ini kosong ya, kalau berat
Ini galon. Di ruqyahnya air segalon yang kita ruqyah. Kenapa? Ini bisa dilakukan, bisa dipakai untuk berbagai macam jenis keperluan, termasuk untuk meruqyah rumah itu. Oke, untuk caranya seperti apa? Caranya seperti apa? Ini bisa ditulis atau bisa tinggal ngikutin aja ya. Nanti saya saya edit walaupun editannya masih amburadul gitu ya. Nanti saya tulis ayat-ayatnya di sana, di videonya. Jadi yang pertama itu tetap kita lakukan muqaddimah. Muqaddimah itu awal-awal ya, bubuka kalau bahasa Sunda itu. Jadi yang pertama biasa, kalau misalkan kita belum berwudu, ya wudu dulu. Kalau misalkan kita, apalagi kalau punya hadas besar ya, kalau punya hadas besar mah udah otomatis lah yang gitu mah. Terus kalau misalkan kita perlu sholat hajat dulu, ya sholat hajat dulu. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita akan mengucapkan ruqyah. Kita akan melakukan ruqyah. Terus lagi, kalau udah ini beres, tempat udah enak, udah nyaman, oke, kita bikin airnya. Sebenarnya mah dah, kalau misalkan mau bikin lebih mantap nih itu habis sholat tahajud. Subhanallah. Momen-momen di saat itu tuh aduh, adem. Kayaknya sama Allah itu deket gitu. Momennya mantep gitu. Kalau misalkan mau bikin air ruqyahnya itu setelah sholat tahajud. Sholat witir, hajat, bikin air. Wih, mantap. Top markotop. Jadi yang pertama itu biasa ya. Kita baca ta'awuz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Langsung syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat, ini saya akan langsung praktekkan. Langsung jangan kelihatan nih bagusnya. Langsung ke air galon ya. Ini mohon maaf kalau di meja agak terlalu tinggi. Ini kita kayak mau konser ya. Kalau dulu pas lagi kecil suka. Oke. Sambil kita bacakan ayat. Sekali lagi sambil kita bacakan ayat. Ini airnya kita dekatkan biasa dengan ukuran jarak 5 sampai 10 cm. Dekat. Ini setelah tadi muqaddimah, kita niat dulu kan, biasa kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hanya kepadamu hamba meminta, ya Allah.
Hanya kepadamu hamba memohon pertolongan ya Allah. Hanya kepadamu hamba berserah diri ya Allah. Hanya kepadamu hamba beribadah ya Allah. Ya Allah, jadikan air ini air ruqyah. Sekali lagi, ya Allah, jadikan air ini air ruqyah. Itu kata intinya ya, kata intinya. Jadi jadikan air ini air ruqyah, itu kata intinya. Pengembangannya ke sana itu bisa kita dengan kata-kata sendiri lah, itu terserah. Saya kasih contoh. Jadikan partikel-partikel terkecil dari air ini sebagai penghancur segala bentuk sihir yang bersumber dari jin, setan, ain, nasab, kiriman, atau apapun itu. Itu pengembangannya. Atau misalkan, ya Allah, jadikan air ini air ruqyah yang bisa menghancurkan segala bentuk ikatan yang ada di rumah ini. Pokoknya itu pengembangan masing-masing ya. Tinggal tinggal dengan bahasa sendiri aja. Oke, kita masuk ke ayat-ayat inti. Tetap kita pakai 3 kul, terus ayat kursi. Apa 3 kul? 3 kul ya kul falak an-nas. Berapa kali? 3 kali. Minimal 3 kali. Sambil kita dekatkan dengan permukaan galon ini. Kita mulai ya, bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali ya. Setelah itu masuk ke Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bacakan 3 kali. Minimal 3 kali. Setelah itu An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 3 kali juga ya, 3 kali. Setelah itu masuk ke ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sahabat, sebenarnya kalau misalkan kita membacanya dekat, ini udah nggak ditiup pun, insya Allah ini sudah menjadi ayat ruqyah. Tapi kalau misalkan kita merasa kurang, kita merasa gregetnya kayaknya kurang gitu, nggak apa-apa sambil ditiup. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu. Misalkan habis ayat kursi, wa huwal aliyyul azim, bisa juga. Kalau kita udah merasa yakin, udah deket kayak gini, ini kan karena saya melihat kamera gitu kan, jadi agak, kalau gini kan agak nunduk gitu ya, agak ketekuk ininya. Jadi kalau udah deket gini mah ya udah gitu. Mau ditiup mau enggak, insya Allah ini sudah menjadi ruqyah. Sekarang masuk itu tadi mukadimah ya. Kalau 3 Qul Falaq An-Nas mah udah, insya Allah ya, udah paham semua. Tinggal kita masuk ke 3 ayat inti, 3 ayat pokok. Yang pertama boleh dicatat yaitu yang kemarin sudah kita bahas, yaitu surat Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Sahabat bisa nanti saya lampirkan di sana 117 sampai 122. Surat Al-A'raf. Berapa kali? Nah, ini agak banyak nih. 11 kali. 11 kali dibacanya. Sekali lagi surat Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Berapa kali? 11 kali. Ini nanti kombinasi ya. Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asaka fa idza hiya talqafu ma yafikun. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما ينفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Nanti 11 kali ya. Saya ulang sekali lagi. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما ينفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Kalau misalkan belum hafal, nggak apa-apa, itu bukan menjadi satu halangan, bukan menjadi satu masalah. Ya sambil baca aja, sambil baca Al-Quran. Saya dulu asli sambil baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena saya agak pengen kenceng aja suaranya ya, jadi dengan suara yang lantang. Sebenarnya kalau misalkan ke air seperti ini di rumah, ya biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asaka fa idza hiya talqafu ma yafikun. Seperti itu.
Jadi sambil baca aja, baca biasa. Fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Faghulibu hunalika wa anqalabu saghirin wa ulqiyas saharatu sajidin. Qul amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun alaihi salam. Seperti itu. Siap ya? Yang kedua masuk ke di surat Thaha ayat ke-81 dan 82. Thaha ya. Oke. Mungkin yang kemarin udah nyimak udah pasti ya, di yang kemarin juga ada. Kita langsung bacakan berapa kali? Sama, 11 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh sambil dicek, nanti saya tampilkan juga di layar. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihissihr innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqqullahu haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Oke. Falamma alqala Musa ma ji'tum bihassihr innallaha sayubtiluh. Kalau saya sih biasanya rada ditekenin ya di sayubtiluhnya itu. Berapa kali? 11 kali. Kita ulangi lagi sekali lagi. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihissihr innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu 'amalal mufsidin wa yuhiqqullahu haqqan bikalimatihi walau karihal mujrimun. Ini berapa kali? 11 kali lagi. Mau ditiupkan setelah selesai? Bagus. Enggak ditiupkan tapi dekat? Bagus juga. Dahsyat efeknya. Kita lanjut ke surat. Astagfirullah. Maaf sahabat. Ya Allah ya Rabbi. Yang tadi itu surat Yunus ya. Ya Allah. Maaf. Yang tadi itu surat Yunus ayat 81 sampai ayat 82. Falamma alqaw Musa ma ji'tum bihissihr innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu 'alal mufsidin wa yuhiqqullahu haqqan bikalimatihi wa law karihal mujrimun. Itu di surat Yunus ayat 81 sampai ayat 82. Sekali lagi mohon maaf. Nanti kami ralat. Terus yang ketiga yaitu di surat Thaha 68 69. Oke, bisa kita cek? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna la takhaf innaka antal a'la wa fi yaminika tawqafu ma sana'u inna sana'u kaidus sahir wa la yuflihu sahiru haitsu atan fa ulqiyas saratu sujjaran qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Ini berapa kali dibacanya? Sama, 11 kali. Mau dibacakan seperti tadi langsung dekat? Bagus. Mau sambil ditiupkan? Lebih bagus lagi. Siap ya, insya Allah ya. Saya simpan lagi. Sahabat, ini air ruqyah ini yang tadi kita bikin ini
air ruqyah yang kita bikin ini bisa dipakai untuk segala keperluan. Namanya rumah, isinya kan banyak. Termasuk kita. Kita isinya, anak kita isinya, istri kita isinya, ibu kita kalau misalkan ada ibu kita, atau misalkan ada yang di rumah suka bantuin. Ini air ini kasih. Semuanya kasih minum kepada semuanya. Dan setelah itu kita kita aplikasikan ke seluruh bangunan rumah itu. Ke seluruh bangunan itu. Maaf, saya ambil itunya ya. Nah, tada, buat mandiin burung. Kadang saya buka ya nyemprot apa aja. Kemarin kita pakai buat ini desinfektan ruangan gitu. Kalau ada pasien kita semprot ini dulu. Meja atau bed tindakan. Jadi air galon ini kan air ruqyah. Kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke, boleh pakai yang key spray apa aja lah, pokoknya mah yang gini aja. Kenapa? Biar merata. Kan kalau kita giniin kayaknya kurang merata gitu. Kurang merata. Tapi kalau pakai ini bagus banget nih. Jadi caranya kita masukkan dulu air di sini. Setelah itu kita ruqyah rumah kita sambil kita semprotkan air ruqyah ini. Caranya seperti apa? Sambil kita ngisi dalam hati, baca 3 kulhu, falak, anas plus ayat kursi. Udah gitu aja. Kalau misalkan gini, saya contohin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan nggak enak, banyak tetangga, kita mau ruqyah di luar, ya udah nggak usah lantang-lantang, biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sambil disemprotkan. Semprot. Kalau misalkan yang dirasa agak kurang ininya di depan, ada indikasi misalkan di depan ini bermasalah, semprotin aja. Karangan semprotin. Kan kadang ya yang ngelempar sihir itu nggak bisa masuk ke rumah, ya udah di depannya aja. Ada yang gitu. Semprotin semua. Terus masuk ke area rumah. Ke area rumah sama. Semua rumah itu harus kesemprot. Kayak kita lagi ngedesinfeksi ruangan dengan air ruqyah. Terus apalagi ada bagian rumah yang terasa kayaknya ruangan itu dingin banget gitu ya. Bawahnya tuh nggak enak. Nah itu tambah jos aja. Semprotin aja terus. Semprotin. Insya Allah. Setelah itu, kalau misalkan ini mau dipakai campuran buat mandi misalkan, bisa juga. Bukan bisa juga, bisa banget. Ngambil sedikit di gelas. Insya Allah ya. Udah ya memang caranya gampang sih. Terus berapa lama sih proses ini kita lakukan? Proses kita bikin air ini tuh berapa lama? Jadi ini kata kuncinya, selama kurun waktu 11 hari. Sekali lagi saya ulang, ini dalam kurun waktu 11 hari. Jadi dalam 11 hari itu, kalau misalkan ini air galon 2 hari habis, 3 hari habis, ya kita bikin lagi. Atau misalkan sehari habis, ya tiap hari berarti bikinnya. Atau misalkan di rumahnya cuma suami istri, baru seminggu habisnya, ya udah paling 2 kali bikin. Jadi 11 hari. Bikinnya 11 hari. Kalau misalkan galonnya habis, ya kita bikin dengan komposisi yang sama. Terus jangan heran ya, ini real kejadian. Kalau misalkan setelah kita bikin air ruqyah tadi, kan kadang di awal saya bilang suka ada suara-suara aneh gitu. Apa gitu, suara-suara yang ganjil gitu.
Jangan heran kalau misalkan kita sudah melakukan ruqyah rumah itu, kadang suka ada suara jeritan. Serius. Kadang ada suara jeritan, terus kayak ada bau-bau gosong kebakar gitu. Di rumah itu kok kayak ada yang gosong gitu. Tapi nggak ada, kita masak nggak ada yang gosong gitu. Tapi ya itu kebakar jinnya. Asli kebakar jinnya. Kabur dia nanti. Insya Allah dengan ayat-ayat. Atau misalkan suka melihat di dalam mimpi ya, suka melihat ada yang tiba-tiba mengejar-ngejar gitu makhluk. Di mimpi ada yang mengejar-ngejar makhluk. Mau makhluk yang buas atau makhluk yang seperti cicak gitu, kayak gitu kan. Cicak juga kadang diidentikan ya. Terus ular atau misalkan tikus atau misalkan apa aja lah bentuknya. Gorila, monyet. Apa aja bisa. Kadang gitu, itu kadang ya. Kadang. Tapi kalau misalkan kita tadi baca 30 ayat kursi, insya Allah yang gitu-gituan mah udah mental. Gitu-gitu enggak. Susah masuknya dia. Nggak bisa. Kenapa dia masuk ke alam mimpi kita? Dia itu berusaha menggoyahkan iman kita. Dia melakukan psy war, melakukan serangan ke alam bawah sadar kita. Kalau ada tanda seperti itu, jangan berhenti. Gaspol. Tanggung, hancurin aja semuanya. Sekali lagi, gaspol. Kalau di Banten mah ruhai. Canggih lah. Gas aja, jangan berhenti. Terus kadang saya kemarin melihat postingan yang ruqyah di Dr. Indra ya. Bu Indra setelah melakukan ruqyah rumah, ternyata banyak cicak yang mati bergelimpangan tiba-tiba. Subhanallah, emang benar, emang kenyataannya seperti itu. Ya mungkin cicak itu ya sebagai salah satu bentuk sihir gitu, atau dia ditumpangin sama makhluknya. Atau kalau saya pribadi tiba-tiba semut itu nggak tahu. Ada yang mati, terus ada yang bermigrasi, nggak tahu juga. Bermigrasi, pindah gitu. Yang tadinya di rumah pada berbondong-bondong pindah, dibawa sama telur-telurnya, diangkut. Ada yang gitu juga gitu. Bisa kayak gitu ya. Ya walau alam lah, sihir namanya juga. Sihir itu, kalau ngobrolin sihir dengan akal itu agak susah ya. Yang gini tuh mainnya udah gaib gitu, udah iman gitu yang ngomong gitu harusnya. Luar biasa ya. Bisa semua, insya Allah. Semuanya pasti bisa, semuanya harus mencoba. Kalau misalkan sekali lagi di rumah kita diidentifikasi, dicurigai ada bentuk sihir, sebelum mendatangi peruqyah, ustaz, kiai, kita bikin dulu air ruqyah. Yang mudah-mudahan Allah memberikan jalan kepada kita, Allah memberikan pembelajaran kepada kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih kuat, yang lebih strong. Insya Allah. Mungkin seperti itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekali lagi mohon maaf yang tadi kebalik ya. Surat Yunus ayat 81 dan ayat 82. Terus selanjutnya yaitu surat Toha. Sekali lagi mohon maaf kebalik. Tapi ayatnya sih sudah benar. Nanti saya kasih koreksi di videonya. Itu murni dari kebodohan dan kealfaan diri saya sendiri. Seperti itu murni kebodohan diri saya sendiri, dan yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua, semoga Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita semua, dan semoga rumah kita menjadi rumah yang sangat nyaman, rumah yang layaknya surga bagi kita, bagi anak kita, dan bagi semuanya. Saya pamit dulu, insya Allah kita bertemu di video selanjutnya. Sekali lagi, bukannya masih banyak yang kita bahas, insya Allah dengan trik-trik yang lain.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.